markas setan ku hancurkan. Mari adik-adik. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Sola Gracia, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Sola Gracia, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Sola Gracia, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Sola Gracia, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau siapa? Bikin kacau setan. Sekali lagi. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yeay. Nah, sekarang adik-adik, kita mau siapkan hati kita buka hati kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita akan pujian ini Bapak Eko sungguh baik.
Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian ini. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Wah, senang sekali ya. Hari ini Bang Yoyo akan cerita untuk adik-adik semua dalam ibadah domba kecil. Masih online, gak apa-apa dong. Harusnya lebih semangat. Justru adik-adik ini sekarang lebih jago loh. Kecil-kecil udah bisa ibadah sekolah minggunya itu via online. Aduh, zaman abang dulu enggak. Waduh, susah sekali. Apalagi kalau misalnya di zaman dulu nggak ada online, harus betul-betul datang ke gereja. Memang sih senang sekali, tapi kalau misalnya hujan kadang susah ke sana. Nah tapi sekarang semua dimanapun, bahkan di rumah, tapi harus pakaian yang rapi ya. Udah mandi, segar dulu. Oke. Nah hari Minggu ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Alfon? Iya 6 gitu. Jangan asik gini-gini kan mata. Oke ya. Oke, nah tanggal 6 hari Minggu ini Bang Yoyo akan cerita. Oke, tapi sebelum cerita kita berdoa dulu. Oke? Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dan Bang Yoyo yang pimpin. Adik-adik dengerin aja ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Yoyo. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati sampai dengan firman ini selesai kami dengarkan. Biar kami mengerti dan juga Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Biarlah kami semakin hari semakin mencintai firman Tuhan dan mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Hindarkan kami dari segala gangguan ataupun kerusakan-kerusakan yang lainnya Tuhan, sehingga kami
bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya tadi buat Kak Arsita dan juga Bang Robi yang sudah bawa adik-adik nyanyi dan juga menyembah Tuhan. Hari ini Bang Yoyo akan cerita tentang satu sosok yang punya banyak sekali domba. Gembala, nah, gembala, oke? Ada lagunya tuh. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Sekali lagi ya. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Nah, Bang Yoyo mau cerita tentang gembala. Tadi Bang Yoyo nyanyi gembala yang baik diturut. Nah, siapa yang biasanya mengikuti kemanapun gembalanya pergi? Binatang apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ular? Bukan. Ular mah gak ada gembala. Pawang itu. Harimau? Wah, salah lah. Gimana ini? Ini kayaknya belum ini ya, belum sikat gigi atau gimana? Galet, domba, betul. Atau galet ya, ngerti juga galet. Ya, domba. Pintar. Nah, domba itu selalu ikut gembalanya. Nah, Bang Yoyo ada fotonya nih. Nah, bentar ya. Bang Yoyo minta tolong sama Bang Steve dulu. Bang Steve, fotonya. Harus tepuk tangan. Nah, ini dia gembalanya adik-adik. Ini domba-dombanya rame banget. Ngikutin kemana gembala-gembalanya. Jadi gembalanya itu jalan, dombanya ngikutin di belakangnya. Oke, jangan lihat fotonya kelamaan. Tepuk tangan lagi. Nah, balik lagi ke muka Bang Yoyo. Nah, jadi domba itu ngikutin gembalanya. Gembalanya cuma pegang tongkat. Jalan, memandu mungkin dari kandangnya dibawa ke padang rumput yang luas. Supaya apa? Supaya bisa makan rumput. Ibaratnya jadi dia bisa nggak hanya di kandang. Kalau di kandang kan kadang sempit-sempit ya, kalau rame banget. Jadi dia harus dibawa ke padang rumput. Pada saat dibawa padang rumput adik-adik, tiba-tiba sering sekali ada masalah. Masalahnya tahu nggak apa? Sering kali ada binatang-binatang buas. Binatang buas, bukan hanya binatang buas kayak lagu abang tadi. Di apa? Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, karena dari tempatnya ke padang rumput yang luas itu biasanya harus dibawa dulu. Lembah, di atas bukit. Nah, tapi ketika sampai di situ bisa dengan tenang makan. Nah, kalau adik-adik mau baca, Bang Yoyo bakal tunjukin di Lukas pasal yang ke-15. Nah, Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, di situ diceritakan kalau ada domba yang hilang. Nah, gembalanya itu sedihnya minta ampun. Dia punya 100 ekor domba. Bayangin, 100 ekor domba. 100 nolnya berapa ya? Iya. Berapa? Oh iya. 2, betul. Abang kira 20. Waduh, banyak itu nolnya. 2, 100. 1, 0, 0. Nah, jadi ketika 100 dia bawa dari kandangnya, turun lembah, naik bukit sampai ke padang rumput yang luas. Di situ bisa makan sepuasnya. Wah, enak banget. Tapi tiba-tiba adik-adik, kadang ada binatang buas. Yang biasa makan domba itu yang incar itu kadang seperti serigala. Waduh, ngeri kali kalau serigala ada. Kalau ada serigala biasanya gembalanya udah langsung halau tuh.
Nah, domba-domba itu juga kalau misalnya dia udah berkerumun makan di padang rumput, itu makan di padang rumput, mereka bisa kemana-mana aja ya, menyebar gitu. Tapi ketika gembalanya manggil, mereka kumpul. Gembalanya ya manggilnya ya khasnya gembalanya. Kalau kita yang panggil mungkin dombanya makin kabur. Tapi kalau gembalanya yang panggil, balik itu, kumpul semuanya. Jadi mungkin gembalanya cuma teriak, "Hai! Hai!" Itu dombanya, wah kumpul semuanya. Kumpul. Oh langsung masuk kandangnya, ngerti. Yang jauh pun nggak di ini, nggak pura-pura nggak dengar. Ah biarin aja situ, nggak ada. Betul-betul udah dipanggil sama gembala. Balik langsung, masuk kandang. Nah, tiba-tiba satu ketika gembalanya dia lagi bawa dombanya banyak. Ada berapa tadi? 100. Nah, 100 udah bawa mau pulang. Tiba-tiba pas mau masuk kandang itu kan harus dibuka pintunya. Masuk. Nanti lewatin ya Bang Steve. Dombanya. Nah, lewat. Tiba-tiba udah lewat, pas dihitung. Kayaknya tadi berapa? 100. Kurang 1. Oh no. Kurang nih 1 nih. Dia lihat. 99. Sekali lagi. 99 juga. Sekali lagi. Dia pucat dulu matanya. 99. Dia nggak bisa biarkan. Yang dilakukan gembalanya apa? Mungkin kalau adik-adik berpikir ada yang bilang, udahlah bang, 99 sama 1 lebih banyak yang mana? 99 kan? Udahlah, 1 itu mungkin memang nakal dia. Tapi enggak adik-adik. Gembalanya tutup kandangnya, biarkan yang 99 di kandang. Tiba-tiba gembalanya harus pergi cari. Wow, gitu sambil pegang tongkat. Tiba-tiba udah makin gelap, awan makin hitam, hujan, petir, wow. Dilihatnya di lembah di mana? Pasti nih nyasar ini atau gimana? Aduh, mungkin dia nggak dengar suaraku tadi. Aduh, mana ini? Dia lihat, cari terus, dia nangis. Wow. Sementara di rumahnya teman-temannya datang teman-temannya ke rumahnya. Teman-temannya gembalanya ya, bukan teman-teman dombanya. Teman-teman gembalanya mungkin mau makan bersama malam. Tiba-tiba tanya, "Mana Pak Gembala?" "Oh, dia lagi pergi." "Kemana?" "Cari domba." Berapa yang hilang?" Satu. Iya. Kok dicari? Kenapa dia tinggalkan yang 99 ini? Iya, katanya 1 itu pun penting bagi dia. Dia harus cari, dia harus temukan. Waduh, hujan begini gimana? Katanya. Wah, tapi gembala itu dia cari terus, dia panggil. Wow. Dia cari. Wah, dia nangis mungkin. Tiba-tiba pas udah masuk hutan, terus naik ke bukit, pas dia lihat lagi. Wow. Tahu nggak, dombanya ternyata lagi di dekat-dekat pohon gitu adik-adik. Ketakutan. Gitu. Oh, pas dia dengar suaranya, wow, dia lari kejar, dia lihat ke suara itu, oh dia kejar, pas dapat, wah dia bawa langsung, dia dipeluknya dulu, wah dipeluknya dombanya. Dia lihat, waduh kenapa, ada luka kakimu? Nggak ada. Oke, berarti kau nyasar tadi. Apa yang dilakukan? Dia bawa dia. Bayangkan berharganya 1 domba itu. Dia harus, kenapa? Karena domba nggak bisa pulang sendiri. Dia harus dituntun sama gembalanya. Makanya harus apa? Harus dengar suara gembalanya, harus ikuti barisan. Kalau dia udah nggak dengar suara gembalanya, dia bisa kemana-mana. Akhirnya dia nyasar dan dia lihat, aku di hutan. Nah, tapi karena dia dengar suara gembalanya, ketika manggil dia, nyari dia akhirnya diselamatkan.
dia bawa pulang kembali dombanya. Wah, dia lewatin lagi bukit tadi, dia lewatin lagi lembah tadi, hujan-hujan, nyampe di rumah, dia masukin kembali kandang. Tahu adik-adik, luar biasa sekali perjuangan gembala itu. Dia cari dombanya. Padahal kalau kita bandingkan 99 dengan 1, lebih banyak 99. Ngapain harus cari 1? Tapi itulah gembala itu. Dia sayang sama domba-dombanya. Dia akan cari dombanya kemana saja. Dia akan telusuri sampai domba itu selamat. Karena kalau domba itu nggak dicari, kalau domba itu nggak dijemput, maka domba itu akan tersesat. Bisa dimakan sama binatang buas, bisa mati kedinginan, nggak tahu. Tapi karena gembala itu datang, gembala itu cari, dan gembala itu selamatkan domba itu. Akhirnya apa yang dilakukan gembalanya? Kalau di Lukas 15 ayat 6 dibilang, setibanya ia di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Begitulah adik-adik, kalau adik-adik baca ayat 7-nya, bagaimana demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kalau adik-adik kembali ditemukan Tuhan, diajak Tuhan untuk kenal Tuhan, sayang sama Tuhan. Kemarin-kemarin mungkin malas baca Alkitab, padahal udah diingatin sama mamanya baca Alkitab. Kata papanya jangan tidur-tidur aja, jangan main layang-layang, atau jangan kejar layang-layang yang udah mau putus. Tapi ya bayangin, adik-adik kejar layang-layang yang udah putus. Nah, bisa dapat bisa enggak? Jauh. Tapi karena lihat gembala ini, domba itu hilang, dia lihat wah nggak ada, dia jemput lagi. Bisa aja dia bilang udah besok aja lah, itu memang bandal itu, keras kepala. Tapi enggak, dia selamatkan. Begitulah sukacitanya di sorga kalau satu orang percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik mau percaya sama Tuhan? Karena Tuhan udah melindungi kita. Tuhan seperti gembala buat kita. Kita inilah domba-dombanya. Kita inilah domba-dombanya yang harus selalu ikutin suara Tuhan. Suara gembala kita yaitu Tuhan. Dialah gembala yang baik. Dia yang menuntun. Menuntun tahu ya, dituntun, dipandu, dijagai, ditolong. Adik-adik kalau takut malam doanya sama siapa? Sama Tuhan. Kalau adik-adik mau bayar uang sekolah doanya sama siapa? Sama Tuhan. Kalau mau pintar doanya sama siapa? Sama Tuhan. Juga harus apa? Belajar. Kalau mau sehat doanya sama siapa? Sama Tuhan. Kalau kita mau doa untuk papa dan mama, doanya sama siapa? Sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala kita. Oke? Siapa gembala kita? Kok kecil kali? Siapa gembala kita? Iya, tepuk tangan dulu dong. Itu Tuhan Yesus gembala kita. Oke? Kalau setuju angkat jempolnya. Oke, mantap Arya, mantap Adit. Nah ini mantap. Yang di cendana juga mantap. Yang di rumah mantap ya. Semuanya mantap. Oke, sekarang sebelum kita doa, Bang Yoyo ajak kita nyanyi dulu ya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Ini dia cerita Bang tadi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kita lipat tangan, tutup mata. Bang Yoyo mau berdoa buat adik-adik sekalian ya. Tutup mata semuanya. Ya, Tuhan Yesus gembala yang baik buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah gembala yang menuntun kami sebagai domba-domba-Mu. Tuhan, kami domba-domba kecil yang ada saat ini terus meminta supaya Tuhan memberkati, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang terus memelihara kami, Bapa memelihara kami Tuhan. Sebagaimana kami sebagai domba kecil yang ada Tuhan, Kaulah gembala kami Tuhan. Kaulah yang menuntun, Kaulah yang menolong kami Tuhan. Menolong kami dalam sekolah kami, dalam setiap hal-hal yang kami kerjakan Tuhan, baik di rumah, dimanapun, biarlah kami menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak seperti domba yang hilang tadi Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau sudah menyelamatkan kami, karena kamilah gembala, karena kamilah domba-domba-Mu dan Kaulah gembala kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang menyelamatkan kami dan menghadirkan sukacita dalam kehidupan kami. Berkati semuanya, orang tua kami, semuanya kakak-kakak, adik-adik dan juga abang, semuanya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Lindungi kami semuanya Tuhan, jauhkan daripada sakit penyakit termasuk virus corona ini. Sembuhkan semuanya dan pulihkan Bapa. Kami luputkan kami sehingga kami tidak terkena, dan kami terus membaca firman-Mu, kami terus bersandar kepada Tuhan sehingga kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah kami hari Minggu ini. Di ibadah domba kecil ini kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Kami telah selesai beribadah dan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.